Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 824. Memusnahkan kera. Curan, kata Ruan Hongyu dengan marah, dia sudah menjadi musuh besar kota bulan merah, tapi kamu masih membelanya? Jiang Curan menghela napas pelan. Hongyu, meskipun Keiyue tidak bertindak, aku tetap akan turun tangan. Hanya saja caraku tidak akan sekeras itu. Apa yang dia lakukan justru menutup rasa malu kota bulan merah, sehingga orang luar tidak berpikir bahwa seorang ketua sekte harus turun tangan menghadapi orang seperti itu. Dengan begitu, kedalaman kekuatan kota bulan merah tetap tidak terlihat. Ini semua karena aku terlalu lemah, kata Ruan Yuanxi dengan rasa bersalah. Maaf telah membuat tuan kota harus memikirkan segalanya. Jiang Curan menggeleng. Dalam bela diri, kerja keras memang penting, tapi peluang dan bakat jauh lebih menentukan. Di levelmu sekarang, efek kerja keras memang berkurang. Namun selama kamu terus berusaha, peluang akan tetap datang. Itulah cara langit menghargai usaha. Dia menatap Yun Xiao yang masih duduk di singgasana, lalu menghela napas. Orang seperti dia, dengan usia semuda itu tapi sudah memiliki kultivasi seperti ini, pasti akan mencapai hal besar di masa depan. Membayangkannya saja sudah menakutkan. Ning Keiyue langsung menyela, kalau begitu, tuan kota bisa mempertimbangkan menjadikannya menantu. Jiang Curan tertawa ringan. Meski pernikahan sering ditentukan orang tua, tetap saja bergantung pada takdir. Bagaimana menurutmu, saudari Yue? Ning Keiyue terdiam sejenak, lalu tidak menjawab. Jiang Curan tersenyum tipis. Aku jadi mengingatkanmu pada masa lalu yang kurang menyenangkan. Segala sesuatu memang punya takdirnya sendiri dan sulit dipaksakan. Untuk saat ini, yang terpenting adalah pertahanan kota bulan merah. Bahaya terbesar tetap Ling Bai. Wajahnya menjadi serius. Orang itu sudah lama menghilang. Dulu aku dengar dia dikejar Huang Fubi, tapi tidak tahu alasannya. Sekarang, setelah melihat kejadian Dongmen Yuan, aku mulai mengerti. Kalau tidak salah, Ling Bai kemungkinan besar dalang di balik perubahan besar di sekte pemakan jiwa. Dongmen Yuan membunuh banyak anggota sekte dan bahkan melukai Huang Fubi. Dengan kekuatannya, mustahil dia bisa bertahan tanpa bantuan. Kalau begitu, besar kemungkinan Huang Fubi akan datang sendiri ke kota bulan merah saat peristiwa besar itu terjadi, kata Ruan Yuanxi. Jiang Curan mengangguk. Benar, aku akan mengirim surat untuk mengundangnya. Selain membahas Dongmen Yuan, kita juga bisa bekerja sama menghadapi situasi yang tidak terduga. Ruan Yuanxi tersenyum. Jika dua master sekte berkumpul di kota bulan merah, ditambah kekuatan saudari Keiyue yang setara, maka kota ini akan menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Bahkan Ao Changkong pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jiang Curan melirik Yun Xiao lalu berkata, Hang Feng, selama beberapa waktu ke depan, jaga tempat ini dengan ketat. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Baik. Jawab Ning Hang Feng cepat. Ning Keiyue berkata santai. Pemandangan taman angin dan bulan cukup bagus, apalagi bulan merah seperti ini jarang terlihat. Aku akan tinggal di sini untuk sementara. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka dia akan begitu memperhatikan Yun Xiao. Ruan Hongyu mencibir. Kamu khawatir orang lain tidak mampu menjaganya? Ning Keiyue tertawa kecil. Untuk menghadapi orang luar, Hang Feng sudah cukup. Aku hanya khawatir ada wanita di kota ini yang kekuatannya lebih tinggi darinya, lalu menggunakan kekuasaan untuk menekan. Kalau anak itu tidak tahu cara menyesuaikan diri, bisa jadi masalah. Meski tidak menyebut nama, kata wanita itu jelas diarahkan pada Ruan Hongyu, membuatnya semakin kesal. Jiang Curan menggeleng ringan. Bagus kalau saudari Keiyue ada di sini. Aku juga bisa menyerahkan urusan keamanan pada Hang Feng. Untuk sementara, kita lihat saja perkembangan. Dia lalu berkata, baik, semua bisa bubar. Jiang Curan berbalik dan menghilang bersama Ruan Hongyu.
Sebelum pergi, Ruan Hongyu sempat melempar tatapan dingin ke arah Ning Ge-yue. "Saudari Ge-yue, Gubernur Ning, saya juga pamit," kata Ruan Yuanxi. Dia dan putranya segera pergi. Saat itu, Ruan Ziling adalah orang yang paling gelisah. Dia belum berani mengungkapkan apa yang terjadi di luar jembatan pelangi, sehingga tidak ada yang mengetahui kebenaran situasinya. Gangguan yang disebabkan oleh Egirin sangat besar, tetapi hanya sedikit orang di dunia yang benar-benar mengetahuinya. Pada saat yang sama, benda itu dianggap membawa sial, namun juga terlalu berharga untuk dibuang. Karena itu, ia ditempatkan di luar kota Bulan Merah dan dijaga dengan susunan pembunuh. 3 penguasa militer ditugaskan untuk menjaganya, dan tempat itu tetap tenang selama bertahun-tahun. Dia berharap bisa segera terbang keluar kota untuk memeriksa keadaan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Egirine, tanggung jawabnya akan sangat besar. Hanya memikirkannya saja sudah membuat keringat dingin mengucur di punggungnya. Saat para pahlawan berkumpul di Menara Angin dan Bulan, di hutan luar kota Bulan Merah, energi spiritual terasa sangat padat. Burung-burung beterbangan panik dan binatang-binatang liar berlarian. Seolah ada ancaman yang tak terlihat, membuat lingkungan yang semula tenang dan alami berubah menjadi muram. Sesosok bayangan melintas cepat di antara hutan dan pegunungan. Dalam waktu singkat, ia telah menempuh ratusan mil sebelum akhirnya berhenti di atas sebuah pohon besar. Di dalam hutan yang dalam, pepohonan tua menjulang tinggi menutupi cahaya matahari. Dari jalan setapak sempit yang berkelok, ia memandang ke arah aliran sungai di depannya. Angin berhembus melewati pucuk-pucuk pohon, menimbulkan suara gemerisik panjang yang dalam. Seperti lautan pepohonan yang bergelombang di atas kepala, menghadirkan suasana sunyi dan dingin yang menekan. Di tepi sungai kecil, seekor kera besar sedang menunduk dan bermain air. Tiba-tiba, wajah buasnya terangkat, seolah merasakan bahaya. Dalam sekejap, ia meraung keras dan menerjang ke belakangnya. Gelombang kekuatan meledak dari tubuh kera itu, menghancurkan sebagian besar hutan di sekitarnya. Sosok pria itu tampak kecil di tengah gelombang kejut yang dahsyat, tetapi gerakannya sangat lincah. Ia melompat ringan dan mundur dengan cepat secara menyilang. Itu benar-benar kebangkitan garis keturunan purba. "Kamu berasal dari alam suci." Pria itu melangkah di udara dan mengayunkan tangan kanannya. Sebuah tombak panjang muncul dan wajah dinginnya terlihat jelas. Dia adalah Luo Qingyun. "Apa yang terjadi? Apa kamu sudah kehilangan akal?" Setelah mengaum, mata kera itu memancarkan cahaya liar. Aura kuno dan buas dari tubuhnya naik turun mengikuti napasnya, benar-benar di luar kendali. Wajah Luo Qingyun menunjukkan sedikit kesedihan. Ia menghela napas pelan. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ini akibat membuka paksa segel rantai genetiknya. Dengan tatapan serius, ia mengangkat tombaknya. "Kalau begitu, biar aku cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu." Tubuh Luo Qingyun melesat maju dan berubah menjadi bayangan naga hijau di udara. Tombak di tangannya menjelma seperti naga yang meluncur, jatuh dari langit bagaikan petir dari 9 lapisan langit, menghantam hutan luas di bawahnya. Mengaum, kera itu menegakkan tubuhnya dan meraung keras. Ia langsung menerjang, mengangkat tinjunya, lalu menghantam ke depan. Ledakan dahsyat mengguncang langit di atas hutan. Pohon-pohon besar hancur seketika. Serangan kera itu justru mematahkan kekuatan tombak Luo Qingyun. Tubuh raksasanya menembus tekanan seperti naga, lalu terus melaju ke depan sambil meraung. "Apa? Kekuatan seperti ini?" Mata Luo Qingyun melebar. Ia menggenggam tombaknya erat dan langsung mengaktifkan wujud naga sejatinya. Sisik-sisik muncul di kulitnya, dan dalam sekejap, transformasi naga itu selesai. Ia mengangkat tombaknya tinggi dan meraung. Kekuatan naga mengguncang udara, lalu menyatu dengan serangan tombaknya saat ia menghantam ke depan. Mengaum, kera itu gemetar di bawah tekanan kekuatan naga. Namun dengan wajah garang, ia mengatupkan giginya dan kembali melayangkan pukulan. Ledakan keras kembali terjadi.
Keduanya terpental ke arah berlawanan. Kera itu seolah tidak merasakan sakit. Ia kembali meraung dan menyerang tanpa henti, menghantam dengan seluruh tenaganya. Hutan di sekitarnya porak-poranda oleh pertarungan brutal itu. Wajah Luo Qingyun pucat pasi. Ia telah berubah menjadi tubuh Dharma naga sejati. Dalam wujud setengah iblis itu, ia terus menahan serangan gila dari Wenlin. Keduanya adalah petarung kuat, dengan gaya bertarung yang ganas. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Setiap benturan membuat tubuh mereka bergetar, dan darah di dalam tubuh mendidih. Gerah, au, au. Semakin lama bertarung, kera itu semakin kehilangan kendali. Ia menjadi makin buas, dan kekuatannya terus meningkat. Dengan satu pukulan, Luo Qingyun yang sudah bertahan mati-matian terguncang hebat. Darah muncrat dari mulutnya, dan ia terpental ratusan meter sebelum akhirnya mampu menahan dampaknya. Apa yang terjadi? Apa dia membuka rantai gen lain dengan pukulan itu? Wajah Luo Qingyun semakin pucat saat memikirkan kemungkinan itu. Ia menatap kera yang kembali menerjang ke arahnya dengan rasa ngeri. Di dadanya, tampak dua garis merah seperti meridian, sangat mencolok dan menyeramkan. Namun, setelah sesaat terkejut, darahnya justru mendidih. Semangat bertarungnya bangkit. Dengan raungan keras, ia melepaskan seluruh auranya. Nagaki melonjak ke langit. Di bawah gelombang energi naga itu, tombak bulan cerah Dewa Sunyi ikut bergetar dan memancarkan kekuatan yang tak kalah dahsyat. Kedua kekuatan itu saling bersahutan dan menyatu, membentuk tekanan besar yang langsung mengarah ke kera raksasa di depannya. Kera itu sempat tertegun, seolah ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun naluri liarnya yang haus darah tetap mendorongnya maju. Ia meraung berulang kali, seakan ingin mengusir rasa takut di dalam hatinya. Ekspresi Luo Qingyun perlahan menjadi tenang, karena kamu sudah membuka rantai gen kedua, mustahil bagimu untuk kembali sadar. Kalau begitu, perlihatkan padaku rahasia dari dua rantai gen ini. Setidaknya kematianmu akan berarti. Ia menggenggam tombaknya erat, lalu mengangkatnya tinggi. Tubuhnya melesat ke langit, tombak dan dirinya menyatu menjadi satu serangan pamungkas. Jika aku mati, aku akan lenyap dari dunia dan kembali menjadi debu. Tapi jika kamu bertahan, maka metode untuk membuka segel garis keturunanmu akan menjadi milikmu. Mata Luo Qingyun setenang permukaan danau, namun di balik itu tersimpan tekanan yang seolah mampu meruntuhkan dunia. Ruang di sekitarnya bergetar seperti kaca yang retak, mengeluarkan bunyi pecah yang halus. Naga mengaum di 9 langit. Bulan yang hilang takkan kembali utuh. Saat tombak itu menembus udara, dunia seolah tenggelam dalam kegelapan. Hanya tersisa cahaya tombak dan sosok kera. Keduanya bertabrakan di satu titik, seakan waktu itu sendiri menjadi poros benturan mereka. Ketika tombak bulan cerah Dewa Sunyi menembus ke depan, sebuah kehendak purba yang luar biasa terpancar darinya. Seolah dewa yang telah lama tertidur akhirnya terbangun. Luo Qingyun sempat tertegun. Ia merasa seperti mendengar suara napas yang samar. Boom. Dua kekuatan besar itu bertabrakan dengan dahsyat. Tombak panjang menembus tubuh kera, semudah pisau panas menembus mentega. Tubuh kera itu langsung meledak, berubah menjadi kabut darah di depan Luo Qingyun. Aku menang? Haha, aku masih hidup. Kera itu ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Luo Qingyun sempat merasa lega. Namun rasa lega itu hanya sesaat. Dari dalam kabut darah, cahaya melingkar mulai muncul. Itu adalah segel dari dua rantai gen, dan kini keduanya benar-benar terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.